Halo semuanya, kembali lagi di channel Anak Gembala. Hari ini Anak Gembala akan melanjutkan lagi untuk merangkum jalan cerita serial Mahabharata episode 93. Namun sebelum kita lanjut, tak bosan-bosan saya mengingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Anak Gembala. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita kembali dibawa ke Pancala. Raja Drupada membenarkan perkataan temannya Guru Drona kalau Arjuna lah yang dia inginkan untuk menjadi pendamping putrinya Drupadi. Mendengar itu Guru Drona dan Basudewa Krishna nampak begitu senang. Kau benar, dia muridmu, Arjuna. Namun tiba-tiba Raja Drupada dibuat ragu, karena yang Raja tahu, para Pandawa telah tewas dari peristiwa buruk di Warnabrata. Sayangnya, dia meninggal di Warnabrata. Itulah yang selama ini kudengar. Akhirnya Guru Drona menjawab temannya itu, kalau Pandawa adalah muridnya yang hebat dan tidak mungkin bisa tewas dengan kebakaran kecil seperti itu. Para Pandawa adalah muridku, Drupada. Lalu bagaimana bisa kebakaran istana yang kecil itu melukai mereka? Raja Drupada tampak bingung dan tercenung. Lalu Raja Drupada pun bertanya pada Basudewa Krishna dan menanyakan mengapa para Pandawa tidak pernah terlihat lagi jika mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, kenapa mereka tidak muncul? Dan seandainya swayamwara digelar, kemana undangan yang harus dia kirimkan? Untuk bisa ikut dalam swayamwara Drupadi, kalau aku harus mengirim undangan, kemana aku harus mengirimnya? Dengan senyuman Basudewa menjawab pertanyaan sang raja, bahwa takdir tidak membutuhkan sebuah undangan. Dan seandainya Arjuna adalah takdir dari daerah Arya, maka Arjuna akan dikirim oleh para dewa. Takdir tidak membutuhkan sebuah undangan Raja Drupada. Arjuna akan dikirim ke sini oleh Sang Maha Kuasa. Maka oleh karena itu, Basudewa pun menyarankan pada sang raja untuk membuat tantangan yang sulit, di mana hanya pemanah terhebat saja yang bisa memenangkannya. Buatlah kompetisi yang sangat sulit yang hanya bisa dimenangkan oleh pemanah terbaik di dunia. Mendengar penuturan Krishna, Raja Drupada terlihat takjub tanpa bisa berkata apa-apa. Di hutan ilusi kita kembali pada Pandawa yang sudah sampai di desa raksasa. Di sana para raksasa terlihat sedang mengagungkan Wrekodara. Hidup Wrekodara! Hidup Wrekodara! Hidup Wrekodara! Raja Hidimba kini berhadapan langsung dengan Pandawa. Berbeda dengan Pandawa yang terlihat tenang, Hidimbi terlihat begitu diliputi ketakutan. Tanpa membuang waktu, Hidimba pun mempersilahkan rakyatnya untuk memakan para manusia yang ada di depan mereka. Tetapi tidak dengan Bima, karena Bima adalah bagiannya. Selain manusia besar yang satu itu, kalian boleh menghabisi manusia yang lain. Melihat Hidimba akan menyerang Bima, Hidimbi segera menghalanginya dan memohon pada kakaknya untuk melepaskan para Pandawa. Hidimba, aku mohon padamu, jangan korbankan mereka. Melihat Hidimbi yang memohon seperti itu membuat Hidimba geram dan berkata pada semua orang kalau Hidimbi telah jatuh cinta pada Bima. Dan itu membuat Bima tampak terkejut. Diamlah Hidimbi, raksasa. Adikku yang terkasih ini sudah jatuh cinta pada manusia yang besar dan tangguh itu. Tak ingin dihalangi, tanpa rasa kasihan sedikit pun, Hidimba pun menghalau Hidimbi dari hadapannya. Setelah terjadi perdebatan kecil antara Pandawa dan Hidimba, akhirnya membawa mereka pada keputusan kalau sang rajalah yang harus terlebih dahulu makan. Dan itu berarti Hidimba akan berhadapan langsung dengan Bima. Ayo maju! Berhenti. Bagaimana bisa mereka makan lebih dulu darimu? Kami semua sudah terbiasa makan bersama. Itu dosa. Dan di antara kami semua, Kak Bima yang terlezat. Bahkan dengan izin dari Yudhistira, Bima maju menghadapi Hidimba dengan penuh rasa percaya diri tanpa rasa takut sedikit pun. Sang raja menunggumu menjadikanmu makanannya. Raja Hidimba menganggapmu sebagai rajanya. Sekarang pergi dan hadapi dia. Baiklah kalau begitu, kakak. Pertarungan di antara mereka pun terjadi dan akhirnya dimenangkan oleh Bima.
Setelah Hidimba tewas, secara tiba-tiba, seketika itu cahaya matahari pun menyeruak masuk ke dalam hutan. Kita kembali ke Pancala. Di taman bunga istana, berdiri Krishna yang kemudian didatangi Drupadi. Drupadi pun bertanya pada Krishna tentang siapakah itu Arjuna. Krishna pun menjelaskan siapa Arjuna sebenarnya dan nasib apa yang kini sedang dialami Arjuna dan saudara-saudaranya yang diakibatkan oleh rencana jahat Duryodhana. Siapakah Arjuna itu, Govinda? Arjuna adalah seorang pangeran dari Hastinapura. Duryodhana mengirim 5 saudara itu ke sebuah istana dan membakar mereka. Mendengar penjelasan Krishna membuat Drupadi sedikit bingung dan menanyakan mengapa Krishna bisa menganggap Pandawa begitu hebat di saat para Pandawa tidak mampu protes atas ketidakadilan yang mereka terima. Maka para Pandawa membiarkan ketidakadilan terjadi pada mereka. Mereka bahkan tidak protes. Tapi kau sebut mereka semua itu hebat. Bagaimana kau bisa menerima ketidakadilan berkuasa di dunia ini? Dengan senyuman kembali Krishna memberi pengetahuan pada Drupadi tentang apa itu keadilan yang sesungguhnya. Dari kemarahan terciptalah dendam. Toleransi menjadi kekuatan dari kebenaran. Tapi dari kebenaran terciptalah keadilan. Di hutan ilusi setelah kemenangan Bima, kini Pandawa terlihat sedang makan dengan dilayani Hidimbi dan juga para raksasa. Kini Hidimbi pun tidak lagi menutupi perasaannya dan terlihat sangat menghormati Bima, terlebih secara tradisi Bima sekarang adalah raja mereka. Buah ini tidak akan mengenyangkan aku. Bawa lagi. Tidak usah, biar aku saja. Silakan lanjutkan makanmu, tuanku. Selama makan, Arjuna dan adik-adiknya melempar gurauan untuk Bima dan mengolok-olok Bima yang kini adalah raja dari para raksasa. Raja Wrekodara sedang lapar, Nakula. Minta maaf sana. Aku mohon maafkan aku, Raja Wrekodara. Tapi tolong jangan makan kami. Kami semua. Mendengar itu membuat Bima geram dan menanyakan kebenarannya. Setelah Arjuna menjelaskan, Bima tampak menelan ludah beberapa kali. Dibutakan oleh kemarahannya sebelumnya, mungkin Bima lupa dengan tradisi yang telah diberitahukan Hidimbi sebelumnya. Aku tidak memperhatikan. Ini adalah tradisi dari raksasa. Bahwa siapapun membunuh sang raja harus menjadi raja yang berikutnya. Melihat para raksasa telah membuat patung dirinya, membuat wajah Bima sedikit pias dan memastikan kebenaran itu pada Yudhistira yang tidak pernah berbohong. Benarkah kata mereka, Kak? Iya, Bima. Hidimbi juga sudah memberitahu kita. Namun mendengar jawaban kakaknya, Bima kembali menelan ludah tidak percaya. Terlebih saat 2 raksasa datang bersujud padanya dengan membawa ramalan dewa bahwa Bima akan menikah dengan Hidimbi besok pagi. Mendengar itu Bima tampak kaget setengah mati. Dewa telah berkata bahwa kau akan menikah dengan Tuan Putri Hidimbi saat fajar. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu kelanjutannya di episode 94. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like ya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan salam anak gembala.